Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan rahmat, nikmat, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Yang terhormat Ibu Ilmatus Sa'diyah selaku dosen pengampu bahasa Indonesia, dan saya ucapkan selamat datang kepada para peserta sekalian. Hari ini kelompok 2 akan mengadakan webinar ini yang bertema Bahasa Indonesia itu penting. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenankan saya, Sofia Fitriana Sari, selaku MC akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, kemudian ada sambutan dari ketua pelaksana, kemudian yang ketiga ada pemaparan isi materi, sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan yang keempat ada penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Saudara Tito Dwi Nugroho. Kami persilahkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Tito Dwi Nugroho selaku Ketua Pelaksana webinar ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Dengan berkat rahmatnya kita dapat berkumpul melaksanakan webinar ini pada malam hari. Kedua, saya ingin berterima kasih kepada Bu Ilmaratus Saidah yang selaku dosen pengampu MKU Bahasa Indonesia kami. Ketiga, saya berterima kasih kepada seluruh panitia atas partisipasinya yang membantu atas jalannya acara ini. Dan terakhir, saya sangat berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar pada malam hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Sekiranya itu saja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Pelaksana. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan. Hadirin yang saya hormati, sampailah kita pada acara inti, yakni pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Materi kali ini akan disampaikan oleh Saudara Bisma. Terima kasih kepada Saudara Bisma yang telah menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dengan kita. Selanjutnya acara akan dipimpin oleh moderator kita, Saudara Cici. Kepada Saudari Cici, saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Sofia yang telah memberikan kesempatan. Pada malam hari ini saya Vici Dariska akan menjadi moderator dalam webinar mini pentingnya bahasa Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan ditemani bersama narasumber kita yaitu Saudara Bisma sekaligus sebagai pemaparan materi webinar. Sebelum itu, boleh saya minta tolong ke Mas Tito untuk dibagikan tautan absensi di kolom chat-nya. Lalu untuk peserta bisa absensi selama webinar dilakukan. Jadi untuk peserta bisa segera melakukan absensi sebelum webinar berakhir.
Baik, untuk Saudara Bisma, apakah sudah siap untuk memberikan pemaparan materi pada webinar kali ini? Siap, Kakak Wiji. Mungkin kepada Saudara Dea bisa dimulai share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pentingnya belajar bahasa Indonesia. Dari kalian ada yang tahu apa pengertian dari bahasa? Bahasa sendiri pengertiannya menurut KBBI yaitu sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. Menurut ahli sendiri, menurut Sudaryono, bahasa adalah sarana komunikasi yang efektif walaupun tidak sempurna, sehingga ketidaksempurnaan bahasa sebagai sarana komunikasi menjadi salah satu sumber terjadinya kesalahpahaman. Secara umum tersendiri, bahasa yaitu adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Next. Peran dan fungsi bahasa secara umum tersendiri yaitu peran bahasa dan perkembangan budaya, yaitu yang pertama, bahasa sebagai unsur budaya, perkembangan kebudayaan yang bisa diteliti melalui perkembangan bahasa dalam masyarakat. Yang kedua, bahasa dapat menunjukkan pola hubungan dan stratifikasi sosial di suatu masyarakat. Yang ketiga, bahasa dapat menunjukkan simbol budaya suku bangsa. Fungsi bahasa secara umum tersendiri yaitu yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri, bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Next. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa nasional yang resmi digunakan di seluruh wilayah negara Indonesia. Ini merupakan bahasa komunikasi resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk disiarkan di media elektronik dan digital. Alasan untuk kita belajar bahasa Indonesia sendiri adalah yang pertama, bahasa Indonesia itu penting. Yang kedua, bahasa Indonesia itu sangat mudah. Yang ketiga, bahasa Indonesia itu adalah bahasa kita. Yang keempat, bahasa Indonesia itu banyak disukai orang asing. Yang kelima, bahasa Indonesia itu mendunia. Next. Bahasa Indonesia di perguruan tinggi sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar. Dalam perguruan tinggi, kita akan sering membuat karya ilmiah, bukan hanya karya ilmiah, melainkan laporan praktikum, skripsi, tesis, dan karya tulis lainnya. Di perguruan tinggi, kita akan mempelajari bahasa Indonesia, di mana kita dituntut untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Ini dilakukan supaya tidak luntur oleh kalangan banyak pemuda dan pengaruh budaya asing yang cenderung mempengaruhi pikiran generasi muda, seperti yang terjadi di Jaksel, atau yang kita dengar yaitu bahasa anak Jaksel. Dalam mata kuliah bahasa Indonesia sendiri mempelajari dan memahami arti pentingnya tata bahasa dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUB dalam pembuatan karya ilmiah dan sejenisnya. Setelah bisa memahami PUB dengan baik dan benar, kita akan bisa mengetahui konsep penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Next. Bahasa Indonesia bagi mahasiswa sendiri yaitu agar mahasiswa lebih bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik yang benar. Agar mahasiswa dapat bertutur kata yang baik dalam kegiatan belajar mengajar. Dibutuhkan komunikasi yang baik dalam berinteraksi dengan sesama dan dalam komunikasi tersebut. Digunakan bahasa Indonesia yang baik
dan benar, apalagi saat mahasiswa berasal dari suku, adat, dan daerah asal yang berbeda. Untuk penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah, yaitu skripsi, tesis, dan lain-lain. Menumbuhkan dan memelihara kesadaran akan adanya norma bahasa Indonesia yang nantinya diharapkan agar mahasiswa terdorong untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Next. Fungsi bahasa Indonesia sendiri adalah sebagai bahasa nasional, lambang kebangsaan dan lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat berhubungan antar warga negara, antar daerah, antar budaya. Sebagai bahasa negara, yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat berhubungan pada tingkat nasional, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Next. Apa sih tujuan dari kita belajar bahasa Indonesia? Tujuannya adalah agar kita dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Berdasarkan bahasa yang baik artinya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Berbahasa yang benar yaitu berbahasa sesuai kaidah bahasa. Agar terampil dalam berbahasa Indonesia. Keterampilan bahasa meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketiga yaitu mampu berekspresi dan apresiasi sastra. Apresiasi sastra adalah menikmati karya sastra seperti senang membaca puisi, cerpen, menonton novel, menonton drama, dan membaca novel, dan lain-lain. Menikmati sendiri yaitu seperti kita, kalau anak-anak senja mungkin menikmati indahnya langit di sore hari dan melihat dekat pantai. Seperti itulah. Ekspresi yaitu menghasilkan karya sastra seperti menciptakan puisi, cerpen, drama, dan lain-lain. Next. Manfaat mempelajari bahasa Indonesia sendiri yaitu yang pertama menumbuhkan rasa cinta tanah air, melestarikan bahasa, mempermudah komunikasi, menambah wawasan dan pengetahuan, merangsang munculnya ide-ide baru. Next. Media pembelajaran bahasa Indonesia sendiri yaitu ada banyak, meliputi ada banyak yaitu dimanfaatkan sebagai media dalam belajar bahasa Indonesia, diantaranya sebagai berikut: buku PUB, KBBI yang bisa diunduh melalui smartphone kita sendiri, bisa dibawa kemana-mana, modul belajar bahasa Indonesia, jurnal-jurnal materi tentang bahasa Indonesia, internet, dan lain-lain. Next. Saya meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia. Di sini dalam meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia sendiri adalah dalam memahami bahwa bahasa Indonesia diraih dengan perjuangan. Bukan hanya perjuangan untuk mendapatkannya, tapi perjuangan untuk membuat negara ini merdeka dari penjajahan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Memahami bahwa jika tanpa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan kesatuan, mungkin persatuan bangsa Indonesia belum seperti yang kita rasakan saat ini. Berlatih menggunakan bahasa Indonesia secara sungguh-sungguh dan membuat suasana belajar dengan menyenangkan. Mengalihkan bahasa pergaulan sehari-hari menjadi bahasa Indonesia. Next. Ya, di sini ada yang mau tanya mungkin? Untuk yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand terlebih dahulu ya. Ya, untuk Oke, ini sudah ada satu orang. Oh, ada satu lagi.
Untuk Kak Puspita bisa disampaikan pertanyaannya, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dan menyebutkan domisili atau asal kotanya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Setia Pratiwi. Saya adalah mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, jurusan Studi Agama-Agama, dan saya berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya izin bertanya, itu kan tadi membahas mengenai bahasa Indonesia itu pentingkah, kan seperti itu. Nah, bahasa persatuan di negara kita sendiri itu adalah bahasa Indonesia. Nah, apa yang menurut pandangan dari narasumber, mengapa kok bahasa persatuan negara kita itu adalah bahasa Indonesia? Kenapa kok tidak bahasa Inggris dan lain sebagainya? Itu apa yang mendasari hal itu gitu? Terima kasih. Ini moderator, pertanyaannya ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Mungkin ditampung dulu aja ya Kak, nanti kita langsung jawab semuanya. Selanjutnya untuk ke Muhammad Difas, bisa perkenalan terlebih dahulu dan menyebutkan asal kotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Difas Bimantara. Asal saya dari Tuban, kuliah di Malang di Unisma, jurusan Fakultas Hukum. Pertanyaan saya, apakah ada bedanya bahasa Melayu pada tanggal 27 Oktober 1928 dan bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928? Mungkin itu saja. Terima kasih. Nah, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Baik, saya ulangi lagi. Apakah ada bedanya bahasa Melayu pada tanggal 27 Oktober di Indonesia 1928 dan bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928? Baik, terima kasih, Mas Bisma. Ya, di sini menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu ya. Mengapa bahasa Indonesia kok menjadi bahasa persatuan? Ya, dikarenakan NKRI ini terdiri dari macam-macam suku, agama, ras, bahasa, dan beraneka ragam kebudayaan. Untuk itu kita diperlukan untuk membuat satu bahasa persatuan yang digunakan untuk bagaimana sih kita bisa berinteraksi mungkin antar suku Jawa dengan suku Sunda, bagaimana kita akan bisa berkomunikasi dengan baik kalau tidak ada satu bahasa yang dibuat acuan untuk untuk kita berkomunikasi dengan baik. Coba kalau kita berbahasa pakai bahasa daerah masing-masing. Indonesia ini kan sangat banyak bahasanya, bukan hanya satu dua, tapi ratusan bahasa. Kalau kita menggunakan bahasa daerah, mungkin akan terjadi kesalahpahaman dari antara orang yang sedang berbincang tersebut. Dikarenakan itu kita memerlukan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sudah bisa. Apakah bisa diterima Kak Puspita jawabannya? Ya, jadi pada intinya kenapa kok kita bahasa persatuannya itu adalah bahasa Indonesia, karena Indonesia sendiri itu terdiri dari banyak sekali bahasa, dari bahasa Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, mengapa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan? Ya, karena agar terciptanya suatu persatuan tersebut, agar kita bisa memahami satu sama lain. Itu ya. Mungkin saya mau menambahkan juga dari jawabannya narasumber Kak Bisma tadi juga memang sudah benar sekali. Kalau dari saya sendiri itu selain bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia itu kan juga merupakan adaptasi ya dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu itu merupakan yang daerah Malaysia dan juga Sumatera.
Dan dari zaman dahulu itu memang penggunaan bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Mungkin seperti itu, jadi lebih dekat untuk adaptasinya daripada dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lain. Ya, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Ayub dan juga kakak satunya lagi. Mungkin bisa disampaikan dulu, Ayub, untuk perkenalan terlebih dahulu dan disebutkan kota asalnya. Baik, mohon izin untuk off cam karena saya ada di perjalanan. Saya ingin bertanya, ini kan membahas tentang pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri itu sebenarnya sudah lama dan dipilih sebagai bahasa Indonesia karena menurut kastanya lebih mudah juga dipelajari, tidak seperti bahasa Jawa. Saya ingin bertanya mengenai untuk kedepannya. Bahasa Indonesia ini kan sering dianalogikan sebagai bahasa yang mudah, namun dengan mudahnya bahasa itu dituturkan, maka lama-kelamaan bahasa Indonesia ini akan tercampur dengan bahasa asing. Walaupun bahasa asing itu terkadang baik untuk pendidikan, seperti ada beberapa kongres bahasa Indonesia itu memang menyerap bahasa asing untuk bisa menjadi bahasa pendidikan, namun menurut pandangan kakak semuanya, apakah kedepannya bahasa Indonesia ini tetap bisa bertahan kebakuannya sebagai bahasa yang utuh? Terima kasih. Baik, terima kasih Ayub untuk pertanyaannya. Untuk kakak satunya bisa diberikan pertanyaannya dan juga perkenalan dan asal kota terlebih dahulu. Mungkin bahasa Indonesia ini seperti halnya seperti tadi yang disampaikan, telah kebanyakan tercampur dengan bahasa asing, salah satunya bahasa Jaksel. Ya mungkin kita jawab terlebih dahulu pertanyaan dari saudara Divas. Untuk tadi pertanyaannya, apa perbedaan dari bahasa Melayu pas tanggal 28 Oktober 1928 dan bahasa Indonesia pas tanggal 28 Oktober tahun 1928. Apakah begitu, saudara Divas? Baik, saudara Bisma, benar. Untuk perbedaannya sendiri sih tidak ada perbedaan antara kedua tanggal tersebut ya. Kan tanggalnya tanggal 28 Oktober 1928. Dan tanggal bahasa Melayu pas tanggal 28 Oktober 1928. Mungkin tidak perbedaan tapi sejarah di tanggal tersebut, yaitu Sumpah Pemuda mungkin. Apa begitu, saudara Divas? Mungkin jawaban saudara Bisma kurang saya mengerti. Namun saya bisa menambahkan sedikit. Saya belum bisa memahami pertanyaan saudara tadi dengan jelas. Baik, saudara Bisma. Jadi pertanyaan saya kan, apakah ada bedanya bahasa Melayu pada tanggal 27 Oktober 1928 dan bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Perbedaan wujud baik struktur sistem maupun kosakata jelas tidak ada. Jadi mungkin kerangkanya sama. Dan yang berbeda adalah mungkin semangatnya dan jiwa barunya. Sebelum Sumpah Pemuda, semangat dan jiwa bahasa Melayu masih bersifat kedaerahan atau Jawa Melayu. Akan tetapi, setelah Sumpah Pemuda, semangat dan jiwa bahasa Melayu sudah bersifat nasional atau jiwa Indonesia. Pada itulah, mungkin bahasa Melayu yang berjiwa semangat baru diganti dengan nama bahasa Indonesia. Mungkin bisa dimengerti.
Saudara Bisma dan serta lainnya. Siap. Untuk tadi pertanyaan dari Saudara Ayub, apakah Saudara Ayub masih berada di... Masih Kak. Untuk pertanyaannya tadi kan, apakah bisa bahasa Indonesia ke depannya bakal menjadi bahasa baku atau tidak? Apakah benar seperti itu? Iya, benar seperti itu Kak Bisma. Menurut saya sendiri sih, bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa baku, bahkan bisa menjadi bahasa ini apa namanya, bahasa kita kayak di luar negeri, kita akan bisa menjadi bahasa nomor 1, mungkin nomor 2, ya semoga saja nomor 1 di dunia, bisa saja, asalkan bagaimana SDM di bangsa kita sendiri, yaitu seringnya menggunakan bahasa asing. Contohnya sendiri, waktu kita mungkin saudara-saudara ini waktu SD, SMP, SMA, nilai bahasa Indonesianya sama bahasa Inggrisnya bagusan yang mana? Saudara Ayub? Iya, masih ada di Zoom. Nilai bahasa Indonesia saudara sama nilai bahasa Inggris saudara pada waktu SD, SMP, dan SMA bagus, masih tinggian yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kayaknya bahasa Inggris, Kak. Nah, dari itulah mengapa kita perlu belajar bahasa Indonesia ini dengan baik dan benar. Ya, bagaimana bahasa kita ini mau menjadi bahasa nomor 1 di dunia atau bahasa penghubung antar negara. Bagaimana bisa kalau dari sumber daya manusianya sendiri tidak mengerti tentang artinya bahasa Indonesia? Bisa diterima, Saudara Ayub? Bisa. Sebenarnya kalau dinilai dari segi bahasa Indonesia ini, kalau menurut Saudara Bisma tadi mau di bahasa internasional nomor 1 ya, Kak. Itu Ya. Mungkin juga bisa, namun yang paling mendekati bisa diraih Indonesia itu sekiranya menurut saya itu bahasa ASEAN, Asia Tenggara lebih tepatnya. Ya semoga saja nanti bisa berkembang lebih besar lagi. Ya, Terima kasih Saudara. Kalau sepengetahuan saya sekarang, bahasa Indonesia ini sudah banyak dibuat menjadi bahasa seperti contohnya di Arab Saudi, bahasa Indonesia adalah bahasa ketiga mereka. Karena kenapa? Orang-orang Indonesia banyak yang berangkat menunaikan haji, umrah, dan memerlukan bahasa Indonesia. Kan rata-rata SDM di negara kita kan kebanyakan masih belum bisa belajar berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Ya, itulah seperti di Korea juga telah dibuka universitas yang terdapat prodi bahasa Indonesia, juga di negara-negara lain yang diantaranya di Asia dan ASEAN sendiri. Bisa diterima ya, Saudara Ayub? Iya Kak, bisa diterima. Terima kasih Kak, Aginanda Bisma. Sama-sama. Untuk pertanyaan dari Ujiha Jokowi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidir Ali, prodi dari Universitas Cangkruan. Ini saya mau bertanya, bagaimana sih cara membudidayakan bahasa Indonesia? Soalnya mayoritas teman-teman saya ini di perkuliahan itu seperti bahasa Indonesia itu seperti apa ya, asing, sulit diucapkan seperti itu karena faktor pertama ya dari lingkungannya kan bukan mayoritas lagi di wilayah Jawa, otomatis bahasa kebiasaannya kan Jawa. Ini bagaimana? Mohon dijawab.
Ya, terima kasih saudara. Siapa tadi lupa saya namanya. Ya, untuk cara membudayakan bahasa Indonesia karena mayoritas teman-teman adalah dari daerah yang berbeda-beda dan mayoritas dari daerah Jawa kebiasaan memakai bahasa Jawa ya. Untuk itu sih, untuk kalangan mahasiswa sendiri kan kita terkadang kan hanya berbahasa Indonesia dengan seseorang yang kita cintai, contohnya dengan pacar kita. Kan begitu, saudara? Ya, karena itulah mengapa kok pakai bahasa daerah ini lebih lebih leluasa mungkin mereka itu. Tapi kita juga perlu mengingat karena bahasa Indonesia itu sangat penting untuk untuk kita ke depannya agar bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang bukan dari daerah asal kita. Bisa dipahami saudara Uchiha Jokowi? Ya, tapi saya ini kurang puas, Kak, dengan jawaban jenengan. Untuk kurang puasnya di bagian mana ya? Intisari dari pertanyaan saya ini bagaimana caranya agar bahasa Indonesia ini bukan menjadi tuntutan. Maksudnya tuntutan ini apa ya? Memberatkan gitu loh. Soalnya ya mohon dijawab dulu. Kalau untuk sebagai tuntutan atau memberatkan kita berbahasa Indonesia sih sebetulnya tidak ada tuntutan ini untuk kita menggunakan bahasa Indonesia, tapi kesadaran kita sendirilah untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ya, kita mengingat sendiri kita bangsa Indonesia juga bukan hanya 1-2 bahasa, tapi ratusan bahasa, bahkan budaya kita pun sangat banyak dan melimpah di negara ini. Ya, kita sebagai warga negaranya ya mempunyai ini pola pikir sendiri bagaimana kita bisa berinteraksi antar suku, antar daerah, antar bahasa kalau tidak memakai bahasa Indonesia sendiri. Ya, terima kasih. Mau menambahkan juga untuk Kak Uchiha. Jadi kalau analoginya itu bahasa Indonesia kan bahasa persatuan. Jadi kembali lagi ke individunya masing-masing. Dia mau menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau tidak. Jadi kalau tidak mau menggunakan juga itu nanti akan ada konsekuensinya sendiri seperti yang sudah dijelaskan itu tadi kan bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, sedangkan Indonesia memiliki berbagai macam bahasa dari berbagai daerah juga, sehingga apabila orang dari daerah misalnya daerah Sumatera dan daerah Papua itu nanti bertemu, kan mereka tidak akan bisa berkomunikasi apabila tidak menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi ada keuntungannya juga untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Siap, terima kasih Anda memuaskan. Mungkin ada yang bertanya lagi dari peserta. Saya, Mbak. Mohon izin bertanya. Ya, silahkan. Mungkin Nama bisa saya... perkenalan terlebih dahulu dan asal kotanya. Baik. Nama saya Levarkana Septiarti dari Kota Surabaya. Saya berasal dari Universitas Raden Mas Said Surakarta. Izin bertanya. Masih bagaimana pentingnya bahasa Indonesia sekarang di era gempuran bahasa gaul zaman sekarang itu? Terima kasih. Terima kasih Mas Alif. Mungkin gempuran bahasa asing itu bahasa Jaksel itu ya? Ya, mungkin seperti anjay dan kawan-kawan. Oh, JJ. Untuk bahasa
gempuran dari bahasa asing tersebut atau simbol bahasa yang baru yang muncul seperti kata anjay dan kawan-kawan tersebut, ya bagaimana kita sendiri menyikapi bahasa tersebut. Seperti dulu kan pernah terdapat kasuskan kan itu apa tentang kata anjay itu kan, kita sendiri kan memakai kata tersebut kan bukan hanya untuk menghina. Contohnya saja di Surabaya kan ada bahasa khasnya yang 3 kata itu kan bukan hanya untuk menghina, tapi itu kan juga untuk memanggil teman. Jadi satu arti kata itu bisa diartikan banyak. Menurut saya sih begitu. Bisa diterima Saudara Alif atau mungkin ada tambahan? Bisa, Mas. Bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Silakan moderator. Karena waktunya sudah hampir habis, jadi saya terpaksa untuk menutup sesi tanya jawab. Mungkin untuk pemaparan materi dan sesi tanya jawab cukup sampai di sini. Saya kembalikan lagi kepada MC Sofia. Demikian serangkaian dari webinar hari ini. Semoga bermanfaat bagi seluruh peserta. Sebelum acara hari ini dimulai, acara hari ini diakhiri, mohon untuk para peserta semuanya untuk on cam yang akan digunakan untuk sesi dokumentasi. Kepada rekan dia dimohon untuk mengambil screenshot. Oke, izin SS ya. Satu, bisa gayanya? Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup. Atas nama MC, saya Sofia Fitrianasari mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Dan marilah kita tutup acara webinar hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.